Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui kemerdekaan dua wilayah Ukraina yang memisahkan diri. Langkah ini diprediksi akan menambah ketegangan dengan Amerika Serikat atas konflik di Ukraina. Amerika Serikat telah mendirikan kamp sementara pasukan elit di Tenggara Polandia dekat perbatasan Ukraina. Rusia akhirnya mengakui kemerdekaan dua wilayah Ukraina yang memisahkan diri. Hal ini dapat memicu ketegangan lebih lanjut karena Moskow dapat menggunakan langkah ini untuk secara terbuka mengirim pasukan dan senjatanya ke kedua wilayah tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani keputusan resmi yang mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk. Dua wilayah tersebut telah sejak lama memisahkan diri secara sepihak dari Ukraina dan dikuasai oleh separatis pro-Rusia. Dengan ini, saya mengambil keputusan yang seharusnya telah lama dilakukan untuk segera mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk. Saya meminta kepada Majelis Federal Federasi Rusia untuk mendukung keputusan ini dan meratifikasi perjanjian persahabatan dan kerjasama dengan kedua republik. Kedua dokumen akan segera dipersiapkan dan ditandatangani dalam waktu dekat. Kami meminta dari mereka yang mengambil dan memegang kekuasaan di Kiev untuk segera mengakhiri aktivitas pertempuran. Jika tidak, maka rezim yang menguasai Ukraina harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah yang mungkin bisa terjadi. Langkah Presiden Putin ini diprediksi akan menambah ketegangan dengan Amerika Serikat atas konflik di Ukraina. Pasukan elit Amerika Serikat mendirikan kamp sementara di Tenggara Polandia dekat perbatasan Ukraina. Amerika telah menerjunkan sekitar 4.700 pasukan tambahan ke Polandia sejak ketegangan antara Rusia dan Ukraina meningkat. Wilayah ini merupakan satu dari sekian banyak basis operasi militer yang baru didirikan di Polandia bagian timur, di mana penempatan pasukan Amerika ditujukan untuk mendukung sekutu NATO serta mencegah agresi Rusia ke Ukraina. Pihak Kementerian Luar Negeri menyebutkan bahwa konflik Ukraina dengan Rusia tidak memberikan dampak langsung bagi Indonesia. Keduanya merupakan dua mitra Indonesia yang dinilai cukup penting. Sementara itu, hingga saat ini kondisi warga negara Indonesia di Ukraina maupun Rusia masih terbilang aman. Berikut pernyataan dari Direktur Eropa II, Winardi Hanafiluki. Saat ini, situasi yang terjadi di sana tidak memberikan dampak langsung terhadap kepentingan Indonesia. Memang Ukraina dan Rusia adalah dua mitra kita yang penting di kawasan tersebut, dan kita berharap agar segala permasalahan di sana bisa diselesaikan secara damai. Menurut laporan kita yang diterima dari KBRI Kiev dan beberapa perwakilan kita di wilayah sana, dari Moskow juga, di keadaan sehari-hari kehidupan masyarakat di sana masih berjalan dengan normal, tidak terdapat kepanikan, jadi masih seperti hari-hari biasa saja di sana. Lalu bagaimana kondisi terkini di Ukraina? Saat ini kita sudah terhubung dengan Galfor Akbar Darmaputra, Duta Besar Republik Indonesia di Kiev, Ukraina. Assalamualaikum, selamat petang waktu Jakarta, Pak Galfor Akbar. Malam Ibu, ya. Waktu siang di Kiev. Bagaimana kondisi di Kiev saat ini? Apakah masih aman, Pak Dubes? Insya Allah akan aman, Ibu. Jadi kita mempergunakan IT, kita menggunakan webcam untuk melihat kota-kota besar di Ukraina. Sejauh ini semua tenang. Tentunya berbeda dengan di timur Ukraina, Bu. Iya, lalu sejumlah negara ini kan sudah mulai mengevakuasi warganya dari Ukraina. Bagaimana dengan warga negara Indonesia saat ini, Pak? Warga Indonesia tersebar, Ibu, di Ukraina. Banyaknya di Kiev, di ibu kota Ukraina, dan di Odessa, di kota pelabuhan di selatan Ukraina. Karena umumnya kami adalah
keluarga yang bekerja di KBRI, baik home staff dan local staff, dan juga beberapa pekerja terapis di Odessa dan kota-kota lainnya. Sehingga posisi kami dapat memantau mereka, dan kita juga sudah memiliki kontak dengan mereka sejak info akan ada serangan ataupun peningkatan ketegangan di Ukraina Timur ini. Artinya untuk dalam waktu dekat belum akan ada proses evakuasi terhadap warga negara Indonesia ini, Pak Dubes? Begini Ibu, kami mengikuti perkembangan di setempat, khususnya upaya pemerintah Ukraina untuk memajukan negosiasi dan diplomasi. Sehingga itu adalah upaya untuk menghindari terjadinya perang. Apalagi perang dunia ketiga sebagaimana diberitakan di media. Sehingga untuk itu kita memberikan dukungan sebagaimana yang selalu disampaikan bahwa keutuhan suatu negara harus dihormati sesuai dengan peraturan internasional, dalam hal ini Charter PBB dan seterusnya itu. Jadi untuk sementara dari kompilasi informasi yang kami dapatkan dari para WNI masih aman, sehingga untuk sementara rencana sudah ada, tapi evakuasi belum kita laksanakan. Karena untuk evakuasi tentunya kami perlu berkoordinasi dengan pusat, dalam hal ini Kemlu dan instansi terkait lainnya. Baik, Pak Ghafur Akbar, apa sikap Indonesia terhadap konflik ini? Kita sangat menyayangkan sebagai diplomat dan juga sebagai warga negara Indonesia, kita tentunya ingin adanya kehidupan yang damai, baik di sini dan di sana, di seluruh dunia. Karena dengan demikian kemajuan ekonomi dapat dicapai. Tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah mencapai suatu kehidupan masyarakat yang benar, dapat adil dan memakmurkan. Tentunya perlu didukung oleh situasi yang aman dan mendukung kegiatan aktivitas sehari-hari. Baik, terima kasih Bapak Ghafur Akbar Dharma Putra selaku Duta Besar Republik Indonesia di Kiev, Ukraina. Selamat petang waktu Jakarta. Terima kasih.